Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kami terdiri dari yang pertama ada saya sendiri, lalu ada teman saya Konita Anji Wulandari, dan teman saya lagi ada Adinda Febriana. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemasaran internasional. Pertama, pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Ada beberapa tahap menuju pemasaran internasional, yaitu yang pertama ada no-region marketing, yang kedua ada infrequent frozen marketing, yang ketiga ada regular frozen marketing, yang keempat ada global marketing operation. Lalu ada pemasaran internasional. Tantangan utama bagi manajemen pemasaran perusahaan adalah untuk mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari tiga bentuk. Yang pertama ada diferensiasi, bertujuan menciptakan keunggulan produk dibandingkan pesaing melalui kualitas, desain, keandalan atau karakteristik lainnya. Dengan keunggulan tersebut, perusahaan dapat membangun citra yang kuat, menarik pelanggan, serta menetapkan harga yang lebih tinggi. Lalu ada kedua, yaitu strategi kepemimpinan biaya atau cost leadership. Berfokus pada pengurangan biaya produksi dan operasional agar perusahaan mampu menawarkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Strategi ini didukung oleh promosi yang menunjukkan harga ekonomi serta penggunaan saluran distribusi yang efisien. Lalu yang ketiga ada strategi fokus menitik beratkan pada pelayanan terhadap segmen pasar atau wilayah tertentu. Perusahaan memusatkan sumber daya dan aktivitas pemasarannya untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan pelanggan yang lebih spesifik. Setelah memasuki pasar internasional, perusahaan harus mengambil keputusan terkait bauran pemasaran atau marketing mix yang meliputi 4 unsur utama 4P, yaitu produk, price, promotion, dan place. Keempat unsur tersebut harus dirancang secara terpadu agar mampu memenuhi kebutuhan pasar internasional sekaligus mendukung pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Lalu ada standarisasi dan kostumisasi pemasaran internasional. Standarisasi atau standardization itu terdiri dari A. Fokus pada efisiensi biaya, B. Mempermudah proses manufaktur, distribusi, promosi, dan operasional. Lalu C. Menciptakan skala ekonomi, D. Resiko, produk kurang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Lalu ada customization atau customization. A. Fokus pada peningkatan pendapatan. B. Harga berbeda untuk pasar domestik dan internasional. C. Umumnya digunakan perusahaan yang baru memasuki pasar internasional atau etnosentris. Resikonya, biaya produksi dan operasional lebih tinggi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Kebijakan produk dalam pemasaran internasional berfokus pada pengembangan produk yang mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Produk yang ditawarkan harus memiliki nilai tangible atau fisik dan juga intangible, merek, garansi, serta layanan. Agar dapat memberikan kepuasan kepada para pelanggan, salah satu contohnya adalah Toyota yang berhasil bersaing di berbagai negara melalui kualitas produk yang baik, merek yang kuat, serta layanan purna jual yang terpercaya. Adapun faktor standarisasi atau kustomisasi produk seperti yang pertama ada sifat produk, yang kedua ada target pelanggan atau industri maupun konsumen, yang ketiga ada hukum dan juga regulasi yang berlaku di negara tujuan. Di sisi lain, banyak perusahaan memilih untuk menerapkan standarisasi nama merek dengan menggunakan nama merek yang sama di berbagai negara. Strategi ini
memberikan manfaat berupa pengurangan biaya kemasan dan juga desain, penghematan biaya promosi, serta memperkuat citra merek di pasar global. Selain kebijakan produk, adapun kebijakan harga pemasaran internasional. Kebijakan harga dalam pemasaran internasional merupakan strategi yang sangat penting karena harga secara langsung dapat mempengaruhi pendapatan dan juga daya saing di setiap perusahaan. Penetapan harga di pasar internasional lebih kompleks dibandingkan di pasar domestik karena perusahaan yang harus mempertimbangkan berbagai kondisi di setiap negaranya. Penetapan harga yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada biaya transportasi dan juga tarif, yang kedua ada perbedaan sistem distribusi, yang tiga ada fluktuasi dan nilai tukar mata uang, yang terakhir ada kondisi pasar di setiap masing-masing negara. Faktor-faktor tersebut menyebabkan perusahaan perlu menyesuaikan strategi harga agar tetap kompetitif dan juga memperoleh keuntungan. Kebijakan harga pemasaran internasional terdiri dari beberapa strategi, diantaranya yang pertama ada Standard Price Policy, yaitu menetapkan harga yang sama untuk produk di semua negara. Yang kedua ada Two-Tier Pricing Policy, yakni menetapkan harga yang berbeda antara pasar domestik dan juga pasar internasional. Yang terakhir ada Market Price Policy, di mana ia menetapkan harga sesuai dengan kondisi masing-masing di setiap negaranya. Selain kebijakan produk, ada pula kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Apa sih kebijakan promosi itu? Kebijakan promosi adalah pedoman perusahaan untuk mengomunikasikan nilai-nilai produk dan juga membujuk para konsumen di berbagai negara-negaranya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan minat beli para pelanggan. Adapun bentuk-bentuk promosi internasional, yang pertama ada advertising atau periklanan, yang kedua ada personal selling, penjualan personal, yang ketiga ada sales promotion, promosi penjualan, yang ketiga ada public relation atau hubungan masyarakat. Lalu ada kebijakan promosi dalam pemasaran internasional, yaitu yang pertama advertising atau periklanan merupakan bentuk promosi yang bertujuan menyampaikan informasi kepada pelanggan sekaligus membangun citra produk atau perusahaan. Strategi periklanan dapat disesuaikan dengan kondisi pasar lokal, seperti budaya, bahasa media yang digunakan, dan karakteristik konsumen di setiap negara. Lalu yang kedua ada personal selling atau penjualan personal, adalah kegiatan yang promosi yang melalui kontak langsung antara tenaga penjual dan pelanggan. Dalam pemasaran internasional, perusahaan umumnya memanfaatkan tenaga penjual lokal karena lebih memahami budaya dan kebutuhan pasar setempat. Keunggulan strategi ini adalah mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan serta memperoleh informasi pasar yang langsung meskipun membutuhkan biaya operasional yang relatif tinggi. Lalu yang ketiga ada sales promosi atau promosi penjualan, yang merupakan kegiatan promosi yang ditunjukkan kepada distributor, pengecer, maupun konsumen untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek. Bentuk promosi ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan pasar di masing-masing negara. Lalu yang keempat ada public relation atau hubungan masyarakat, bertujuan membangun citra dan reputasi perusahaan di mata masyarakat. Selain memperkuat hubungan dengan pemerintah, media, dan masyarakat, kegiatan ini hubungannya masyarakat juga berperan penting dalam membantu perusahaan menghadapi krisis atau mengatasi publisitas negatif sehingga kepercayaan publik tetap terjaga. Lalu ada kebijakan distribusi pemasaran internasional. Kebijakan
distribusi dalam pemasaran internasional merupakan proses menyalurkan produksi dari produsen kepada pelanggan dengan tujuan dalam menjalankan distribusi internasional. Perusahaan harus menentukan strategi yang tepat agar produk dapat sampai kepada konsumen secara efisien dan tepat waktu. Lalu ada saluran distribusi, produsen langsung ke pelanggan atau direct sales. Lalu ada produsen ke pengecer, lalu ke pelanggan, atau produsen ke grosir, kemudian ke pengecer, dan akhirnya ke pelanggan. Lalu ada jenis saluran pendek atau direct sales memberikan kontrol yang lebih besar terhadap pemasaran dan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, tidak melibatkan perantara. Lalu ada saluran panjang yang melibatkan grosir dan pengecer, memungkinkan perusahaan menjangkau pasar yang lebih luas dan menjadi lebih kecil karena harus dibagi dengan para perantara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.